Tangisan yang terdengar adalah tolong perih, tolong perih, tolong perih. Oke guys, Indonesia adalah tempat atau gudangnya cerita mistis, dimana nggak hanya di pantai atau di gunung, ada cerita mistis di dalam mall. Kenapa Dimas ngangkat tentang mall? Dimas pernah nonton film Mall Kalender tahun 2014, dimana Dimas masih SD dan Dimas sangat tertarik dengan ceritanya. Dan Mall Kalender ini terjadi kebakaran pada tahun 1998. Kejadian mengenaskan tersebut tidak hanya mengandung luka dalam pada masyarakat Indonesia terhadap krisis ekonomi, penjarahan, dan pembunuhan bahkan pembantaian. Tetapi di film ini juga diceritakan bahwasanya mereka itu ke dalam mall dan kayak uji nyali gitu terhadap kisah horor yang terjadi pada tahun 1998 di Mall Kalender. Mall yang hangus terbakar ini konon katanya banyak orang yang percaya bahwasanya ada hantu yang mukanya melepuh dan mereka apabila kayak belanja di situ tiba-tiba uang mereka tuh berubah jadi daun. Dari banyaknya kerusuhan, kiranya tahun 1998 ini adalah kisah yang paling ricuh untuk sejarah Indonesia karena banyaknya krisis ekonomi dan kisah horor di baliknya. Rumor yang beredar, ada katanya bahwasanya mall ini sengaja dikunci dari luar dan membiarkan orang-orang mati terbakar di dalam mall tersebut. Karena kerusakannya sangat parah, pemerintah Indonesia butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan dan mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Sebenarnya, Mall Kalender ini adalah saksi bisu dari kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998. Sayangnya, bangunan yang sudah terlihat modern tidak luput dari cerita-cerita horor yang ada di dalamnya. Ada sebagian orang yang percaya bahwasanya apabila mereka ke kamar mandi ataupun di elevator, mereka melihat ada penampakan muka orang berwajah melepuh karena kebakar pada tahun 1998 di gedung ini. Banyak para pedagang yang menjual barang dagangannya dan mereka bertransaksi seperti biasanya. Tetapi sesampainya di rumah, entah kenapa mereka uangnya itu kayak berubah menjadi daun. Padahal pada saat bertransaksi mereka yakin sekali yang diterimanya dan yang ditukarkan kembaliannya adalah uang asli. Kisah ini mengantarkan pada seorang gadis yang gemar mendatangi toko-toko dengan menggunakan baju berwarna putih. Gadis tersebut selalu datang di saat maghrib menjelang. Ia tidak membawa apa-apa, ia hanya membawa satu lembar uang untuk diperbelanjakan. Baju putihnya itu terlihat sedikit kusam dan banyak orang yang percaya dan melihat roknya itu yang digunakannya kan kayak sedikit kotor gitu, tetapi robek hingga sampai paha. Jadi gadis tersebut kan kayak pergi ke toko-toko dan dia hanya menawarkan satu lembar uang. Nah, di mana lembar uang yang diberikannya itulah yang berubah menjadi daun. Selanjutnya adalah tangisan misterius di dalam lift dan basement mall. Cerita serem Mall Kalender ini tidak sampai di situ saja. Pada saat malam hari, apabila toko semua sudah tutup, kalian bisa uji nyali ke Mall Kalender tersebut. Jadi di film Mall Kalender 2014, mereka itu ditantang untuk ke mall tersebut pada malam hari. Kalau nggak salah hampir 2 hari gitu mereka dalam mall tersebut dikasih makan, dan apabila mereka kayak tahan gitu maka mereka akan dikasih uang. Tapi ya mereka mengalami kejanggalan-kejanggalan yang serem banget yang orang-orang ceritakan saat ini. Cerita yang beredar di kalangan masyarakat, mereka sering mendengar suara tangisan di basement mall, dimana basement mall itu kan yang bagian bawah mall itu, dan kayak mereka di atas dan mendengar suara tangisan-tangisan gadis. Konon katanya tangisan pilu yang terdengar ini juga sampai ke lantai 3 suaranya. Tangisan yang terdengar adalah tolong perih, tolong perih, tolong perih. Karena itu kenapa mereka bilang kayak gitu, karena kan kondisi mallnya tersebut terbakar dan mungkin itu adalah salah satu korban yang terbakar hidup-hidup di dalam mall tersebut. Biasanya orang-orang juga mendengar suara tangisan ini di speaker-speaker mall, apalagi speaker lift, dan itu kayak dibarengin dengan suara gesekan besi dan audionya rusak gitu, kayak suara tangisan yang serk gitu, tapi kayak ada suara tangisan di baliknya. Yang selanjutnya adalah Hero Swalayan XX1 Empire Yogyakarta. Masyarakat asli Yogyakarta pasti tahu banget dengan cerita yang menyelimuti gedung bioskop tersebut. Dulu gedung ini ada 2 lantai, di mana di lantai pertama adalah Swalayan dan di lantai kedua adalah Bioskop 21. Dan di sebelah gedung tersebut ada Bioskop Regent. Pada tahun 1999, Bioskop Regent ini terjadi kebakaran dan 15 nyawa diantaranya melayang. Usai kejadian tersebut, bioskop ini juga ditutup selama 10 tahun dan dibiarkan terbengkalai
dan dibangun kembali hingga sampai saat ini. Gedung bioskop ini, cerita-cerita mistisnya itu terjadi pada saat tengah malam atau midnight show. Biasanya kan bioskop itu kan hari Sabtu gitu, malam Minggu itu ada ngadain midnight, dan disitulah banyak terjadi kejadian mistis. Oke, selanjutnya adalah Mega Mall Supermall Karawaci, Tangerang. Oke, tidak hanya Mall Klender, Mega Mall Supermall Karawaci Tangerang ini juga merupakan saksi bisu dari tragedi 1998, di mana di situ krisis moneter. Banyak cerita-cerita yang membalut kisah mistis, di antaranya kayak penjarahan, jadi hantu-hantu yang menjarah itu dan mati terbakar. Dan di Mega Mall sendiri ini juga banyak kayak orang-orang yang ramai, ternyata ada juga orang-orang yang menjarah dan membakar barang-barang mewah. Selanjutnya adalah Delta Plaza, Surabaya. Gedung perbelanjaan ini merupakan rumah sakit pada tahun 1980-an, yaitu Rumah Sakit Simpang atau CBZ disingkat. Rumah Sakit Simpang ini merupakan rumah sakit yang menangani korban pertempuran. Cerita serem yang menyelimuti gedung ini adalah di mana ada suster yang terjepit di lift. Arwah dari perawat ini juga sering menampakkan diri. Tidak sedikit orang yang menyebut arwah ini adalah suster gepeng. Selain itu, banyak orang yang percaya dan melihat bahwasanya suster ini juga bergentayangan di dekat pepohonan gedung tersebut. Selanjutnya adalah Mitra Plaza, Banjarmasin. Di Mitra Plaza ini juga merupakan saksi bisu dari kejadian 1998. Jadi hari penuh darah ini terjadi karena kerusuhan kampanye pemilu legislatif. Konflik antara pendukung pun tak terbendung sehingga menimbulkan korban jiwa. Tidak hanya mall, tetapi banyak orang-orang menjarah sekolah dan bahkan menjarah panti jompo, dan menjadi amarah atau luapan emosi dari masyarakat untuk kayak sekedar menghancurkan bangunan, kayak penjarahan dan lain-lain. Gedung-gedung tersebut dibakar dan dijarah, dan di dalam mall tersebut masih banyak banget orang, dan orang tersebut terpanggang hidup-hidup kayak cerita Mall Klender. Yang selanjutnya adalah Sleepy Jaya Mall, Jakarta. Jadi ini merupakan mall yang menjadi target penjarahan orang juga. Jadi banyak banget juga orang melihat kayak banyak manusia yang terpanggang hidup-hidup pada masa penjarahan itu, sehingga ya dengan adanya tragedi itu ya jelas ada yang bergentayangan gitu guys. Selanjutnya adalah Ambarukmo Plaza, Yogyakarta. Sebelumnya, lahan yang ada di Plaza Ambarukmo, Yogyakarta ini merupakan lahan hutan yang semak-semak gitu guys. Sejak awal didirikan Ambarukmo Sejak awal didirikan Mall Amplas atau Ambarukmo Plaza ini banyak memakan korban jiwa. Sehingga tak jarang orang mempercayai dan membilang dari mulut ke mulut bahwasanya mereka banyak melihat makhluk gaib di antara mall tersebut. Yang selanjutnya adalah Royal Plaza, Surabaya. Mall Royal Plaza Surabaya ini banyak memakan korban pada saat proses pembangunan gedung tersebut. Di mana di belakang mall ini ada sebuah hotel beringin, di mana itu terjadi untuk tempat pesugihan dan mencari pusaka oleh orang-orang yang mempercayainya. Ada pula yang menyebut Royal Plaza ini merupakan istana setan. Dahulu di sekeliling gedung tersebut banyak orang yang mempercayai bahwasanya ada ilalang dan ada orang berbaris dengan jubah hitam. Setelah diamati, orang-orang tersebut hilang dari peredaran. Selanjutnya adalah Sun Plaza, Medan. Mall di Medan ini adalah salah satu mall yang ditakuti oleh masyarakat, di mana pada tahun 2006 ada percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh wanita. Seorang wanita terjun dari lantai 4 sampai ke bawah dan dia mati. Pada tahun 2014 ditemukan satpam tewas tertikam di dalam kamar mandi. Mall berlantai 6 ini di Medan juga kerap diikuti satpam-satpam yang sebenarnya tuh udah nggak ada gitu. Jadi kayak masyarakat tuh kayak merasa ada yang ngikutin gitu guys. Kerap pengunjung juga menceritakan bahwasanya mereka mendengar suara-suara bisikan dari wanita yang terjun ke lantai paling bawah dari lantai 4. Meski kisah hantu ini sudah tersebar luas di Medan, tetapi masyarakat masih meyakini bahwasanya mereka di dalam mall itu ya tidak terjadi apa-apa. Apakah kalian percaya? Apakah kalian pernah mengalami? Komen di bawah. Dan thank you for watching and bye.